Oke, Yes. selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Mas Arif Hidayat. Wah, Ya. boleh diperkenalkan dulu, Mas. Halo semuanya, channelnya Bang Sandro Egi ini, nama aku Arif Hidayat. Aku dari Karawang, Jawa Barat, terus sekarang lagi di Darwin, Australia. Udah tamat kuliah kukerinya dan sekarang megang graduate visa, di mana aku bisa bekerja sekitar 1,5 tahun tanpa persyaratan apapun gitu. Jadi bisa kerja sebebas-bebasnya. Nah, kalau misalnya udah berhasil dan udah ngikutin proses step skill assessment-nya, nanti insya Allah bisa dapat permanent resident. Wah, cepet Jadi banget ya. tinggal lebih lama lagi di Australia. Wah, berapa tahun, Mas Arif, untuk bisa dapat visa? Kalau Untuk dapat permanent resident itu 3 tahunan lah bisa. istimewa juga ya. Dari sejak lulus kuliah itu paling cepet 2 tahun udah bisa. Karena proses skill assessment itu cuma setahunan aja. Wah, berarti istimewa ya di Australia itu 3 tahun aja udah oke ya. Setelah Iya. Artinya 3 tahun itu terhitung setelah kita selesai melakukan pendidikan terus bekerja ya? Ya, jadi setelah lulus kuliah itu baru kita dihitung mengikuti proses selanjutnya skill assessment, di mana tiap level skill assessment ini nantinya kita harus mengikuti requirement gitu. Level 1 misalnya 360 jam kerja di industri hospitality, terutama di chef kan, cooking. Terus di level kedua kita harus mencapai 1.700 jam kerja atau selama 1 tahun. Jadi memang ada step-stepannya di mana kita secara waktu, secara pengalaman juga skill itu tuh ter-acknowledge oleh pemerintah kayak gitu. Jadi tahapan proses itu tadi ya. Oke. Ini terlalu ada tahapan-tahapannya. Ini terlalu dalam aku ngomongnya juga. Jadi oke. Iya. Jadi awalnya ya, ini kita mulai start di awal ya. Oke. Itu tadi pembukaan untuk melihat di dalamnya. Yep. Mas Arif pada saat punya impian ke sana, ya kan? Punya impian nih, kan pastinya punya keinginan kan? Mau Australia ya kan? Nah, nyari sesuatunya, nyari infonya, nyari informasi dan segala sesuatu, ngumpulin, ngeriset itu kapan dan bagaimana? Oke. Nah, ini mungkin tiap orang itu memiliki proses yang berbeda ya, Mas ya. Yap. Mungkin aku termasuk anak yang bandel dan rasa penasarannya tuh banyak gitu. Sehingga itu mengantarkan aku menjadi orang yang pengen nyari tahu. Dan aku juga waktu itu suka banget dengan backpacker dan dalam grup backpacker dunia namanya, aku dapat informasi mengenai work and holiday visa. Makanya ketika orang-orang punya pengalaman yang luar biasa, jangan sayang-sayang untuk di-sharekan, karena siapa tahu pada suatu momen ada orang yang terinspirasi. Dan salah satunya aku terinspirasi oleh tulisan tersebut dan mendapatkan informasi WHV gitu loh. Jadi saat itulah kayaknya impian untuk tinggal di luar negeri itu bisa tercapai. Karena waktu itu suka keliling beberapa negara nih dengan budget-budget terbatas, biasalah mahasiswa. Tapi setelah dapat WHV ini, wow, cuma umurnya 30 tahun, di bawah 30 tahun, lulus sekolah, bahasa Inggrisnya oke, bisa ke Australia selama 1 tahun dan untuk kerja gitu loh. Terus ternyata gajinya itu 200 ribuan sejamnya. Kan ini gila banget gitu loh. Ini harus diperjuangkan gitu. Betul. Iya. Jadi apa tadi WHV apa? Work and Holiday Visa. Working Holiday Visa. Jadi startnya di situ ya? Dari situ startnya. Karena aku juga terobsesi untuk dapetin beasiswa segala macam. Cuman dari akademikku itu aku tuh jelek, gak punya nilai bagus gitu loh. Terus juga pengalaman organisasiku juga wow acak adut lah, gak ada lah gitu yang bisa memperkuat CV-ku. Akhirnya inilah satu-satunya yang bisa mengantarkan aku tinggal di luar negeri. Gitu. Tapi saat itu niatnya bukan pengen aku meninggalkan Indonesia atau tinggal di luar negeri, Mas. Tapi lebih ke karena orang tuaku adalah pengusaha ya, di mana aku pasti bakal jadi penerusnya gitu. Dan aku merasa ilmuku kurang. Kemampuanku, keberanianku, mentalku kurang banget. Jadi aku harus bekerja di bawah orang lain dulu deh, under seorang bos gitu. Nah, disitulah aku pengen belajar makanya. Tapi nyampe sekarang nih aku senang-senang di luar negeri.
Jadi, Udah 4 tahunan. visa working holiday ya, Ya, yang disasar pertama kan visa working holiday, terus iya. persyaratan dan semuanya mesti kita perhatikan ya. Jadi ya supaya, nah infonya itu juga dari Backpacker Dunia atau dari situs atau link bagaimana? Ya, jadi ada yang menulis namanya Nanang Hidayat, kebetulan nama belakangnya sama, Nanang Hidayat, terus dia nulis, kemudian setelah itu setahun kemudian dihapus lagi gitu loh. Itu kan sayang banget, artikel yang sangat bagus. Jadi karena aku merasakan bahwa informasi seperti itu bagus didapatkan untuk anak muda nih, dan hasilnya mungkin aja ada hasilnya yang seperti aku, bahkan lebih baik dari aku gitu. Jadi aku genjot-genjotin atau empowering orang-orang untuk merantau dengan WHV ini. Gitu. Jadi dari grup Backpacker Dunia itu banyak banget informasi yang bagus, Mas, karena aku jadi ngelihat orang-orang yang udah tajir, kaya, udah keliling dunia gitu loh. Mereka dengan humble-nya membagikan kisah-kisahnya. Meskipun ada yang sedikit ria, pamer, that's human being, you know. Kita sebagai anak muda melihat mereka sebagai sumber inspirasi gitu. Kayak mungkin kalau Mas posting, kita berteman zaman dulu, mungkin aku bisa ngambil inspirasi dari Mas gitu. Meskipun Mas, aku nggak kenal sama sekali. Gitu. Yes. Ini yang saya seneng. Jadi ketemu dengan orang-orang yang begini gitu. Jadi orang-orang yang mau mengkampanyekan bahwa waktunya kita untuk berdikari ya, waktunya kita untuk mencari sesuatu yang menarik, mencari sesuatu yang lebih luas lagi kan. Pada prinsipnya sama sih, kita punya dasar menurut saya dari sebentar kita ngobrol itu punya hal yang sama. Saya juga dulu kayak gitu, Mas. Australia itu benar-benar ngimpi saya. Sejak kuliah tuh ada teman saya yang dapat beasiswa, tapi saya nggak mungkin ya, karena ya sama lah dengan tadi latar belakang yang diomongin. Kemampuan akademis, terus organisasinya kan cuman mahasiswa pecinta alam. Saya ikutnya di situ, terus ya udah nggak dapet. Oke, aku lulus, aku kerja sekian tahun, dan dia ternyata temanku di Australia jadi dosen. Aku mikir, dari info lagi itu lagi kasus, Mas. Jadi itu lagi kasus. Aku belum benar-benar ngelihat ada visa working holiday. Belum. Cuman teman-teman sudah mulai mendengungkan waktu itu. Aku khawatirnya ya syaratnya pakai TOEFL, pakai IELTS yang nggak jelas-jelas. IELTS ya. Yang jelas-jelas pasti kalau harus dites tuh kemampuan kita. Tapi di situ ada nggak waktu kita visa working holiday tes kayak gitu? Ada tes IELTS-nya, tapi ini tes yang dasar banget karena kan di Australia sendiri anak-anak bekerjanya bukan di yang skillful gitu, bukan hal-hal yang membutuhkan sertifikat tinggi atau ijazah. Jadi pemerintah Australia yang udah negara maju tentu memikirkan dong biar lowongan pekerjaan untuk masyarakat lokal tidak diambil oleh orang yang datang masuk gitu, foreigners, termasuk work and holiday visa ini. Jadi WHV ini cuma dikasih kesempatan untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang biasa aja gitu. Pekerjaan di perkebunan, cleaning, terus juga cuci piring, jadi pelayan di hotel, bukan yang manajer, accountant, IT, bukan. Gitu. Jadi kalau misalnya pengen berkarir sebagai nursing, engineering, accountant, itu harus kuliah lagi dan mendapatkan standar kualifikasi dari Australia. Benar. Jadi ada tahap dan secara proses. Tapi untuk di working holiday, memang aku benar-benar juga penasaran di visa working holiday ini, teman-teman itu bahkan ngantrinya sampai 1 tahun loh, Mas, katanya info. Apa benar-benar sampai seperti itu, Mas? Nah, pada waktu itu alhamdulillahnya kuotaku masih 1000-an, dan itu masih jarang banget yang ikutin gitu. Tapi karena mungkin ada video YouTube yang viral atau informasi yang viral kan, jadinya makin meningkat lah jumlah orang yang minat untuk WHV ini. Sehingga yang nunggu pun lama akhirnya. Jadi ngomongnya makin susah nih WHV gitu loh. Iya. Tapi setiap tahun mereka pasti ngasih kuota itu ya, kira-kira sampai berapa, Mas? Kuota untuk sekarang yang masih valid informasinya itu sekitar 1000-an, tapi akan ada isu sampai 4000 orang yang datang gitu, yang diperbolehkan pakai WHV ini.
ya mudah-mudahan aja ditingkatin jadi 4.000. Lihat ke ekonominya Australia nanti bagaimana. Terus hubungan kita sama Australia juga kayak gimana. Jadi teman-teman yang ilegal di Australia juga ini nih berkontribusi terhadap citra Indonesia gitu loh. Oh. Kalau negara kita makin keren, ya makin banyak negara-negara yang percaya. Karena negara-negara yang bisa WHV itu nggak cuma Australia, sebenarnya ada Kanada gitu. Bahkan bisa ke Jepang, ke Korea, ke Eropa gitu sih. Jadi citra negara kita harus diperbagus nih sekarang itu. Oh, Gitu sih. biar ketika mereka memberikan sebuah tawaran kayak WHV kayak gitu itu angkanya bisa dinaikin ya. Jadi kalau otomatis kan ya sebenarnya win-win solution ketika mereka bisa dapat orang-orang yang punya kualitas atau qualified dan benar-benar mau berjuang kan, artinya itu pun mengambil pasar dari bawah kan, artinya nggak profesional yang mau diambil kan. Ya, bukan profesional. Jadi ini benar-benar kesempatan buat anak muda, terutama backpacker ya, yang suka keliling gitu, pengen nyari duit, gitu sih. Seru banget nambah pengalaman, dan ternyata setelah ke Australia itu, anak-anak muda yang tadinya nggak berpikir A, jadi kepikiran gitu loh. Dan bahkan lebih luas lagi. Gitu sih. Setelah jadi apply ya, habis dapat info, kemudian sampean apply kan? Setelah apply yang selanjutnya yang terjadi sama-sama dipanggil atau interview atau bagaimana? Jadi kita tuh harus apply dulu ke Direktorat Kementerian Imigrasi. Jadi harus dapat surat rekomendasi dari dia. Jadi si direktorat ini bakal interview kita, mengundang kita ke Jakarta, ke kantornya, untuk direview apakah identitas kita itu valid, tidak ada yang palsu gitu. Itu tidak masalah sekolahnya mau sekolah yang 3 juta setahun, 2 juta setahun. Yang penting kamu benar-benar dari itu universitas dan terdaftar di negara gitu universitasnya. Jadi nggak masalah. Terus IELTS-nya apakah itu IELTS palsu, IELTS yang benar gitu. Wawancaranya cuma ditanya doang gitu kayak mau ngapain ke Australia, apa tujuannya, paling gitu-gitu doang yang cuma formalitas. Tapi kalau misalnya valid semua datanya itu, ya kita dapat surat rekomendasi, nanti surat rekomendasi ini dilampirkan berserta dokumen baru nih yang sama sebelumnya kayak KK, KTP, paspor, ijazah, terus di-apply ke kedutaan Australia yang ada di Jakarta lewat kurir gitu. Apply-nya sendiri, nggak usah pakai orang lain, nggak usah pakai agent. Apply-nya sendiri, terus nanti si kedutaan itu bakal kirim email ke kita untuk melakukan medical check-up. Jadi negara maju ini takut banget orang yang datang ke Australia itu punya penyakit TBC gitu loh. Oh, mereka... Karena itu, karena itu lebih riskan kan, karena itu penyebaran virusnya lebih cepat. Gitu. Terus kalau misalnya bertato, tindikan, hidungnya belang, panuan gitu, itu nggak masalah. Mau kakinya nggak ada sebelah gitu, itu nggak masalah. Bisa datang ke Australia. Jadi teman-teman ada yang bilang, aduh gue bertato bisa nggak ya ke Australia? Australia bukan Arab Saudi, coy. Iya. Gitu. Berarti proses pada saat sampean apply, kemudian di-review sama mereka, kemudian sampai dipanggil dari pertama kali sampai masukkan apply, itu berapa lama, Mas? Itu sekitar 2 bulanan lah ya. Cepet banget ya dulu. Tahun berapa sih, Mas? Iya, 2 bulan. Itu 2016. Tahun yang lalu ya? Iya. Dalam 2 tahun langsung berubah, langsung banyak banget yang datang. Dan dalam 2 tahun itu, dari yang pertama cuma 1 tahun doang, kuotanya sekarang bisa sampai 3 tahun. Wow. Gitu, Mas. Ini istri saya lewat. Gak apa-apa. Beli roti. Istri gue lewat. Gak apa-apa ya, kita lanjut ngobrol, pokoknya asik. Jadi, 2016 ya? Itu waktu 2016 apply, kemudian di-review 2 bulan, baru proses dan semuanya. Terus semenjak langsung granted. Oh, langsung granted ya kan? Langsung granted. Wah. Jadi nggak ada lagi wawancara dari kedutaan, nggak ada lagi. Pokoknya hasil dari medical check up kita langsung dikirim dari rumah sakit ke kedutaan, dan kita langsung nerima email bahwa visa kita granted. Nah, setelah visa kita dinyatakan granted, ada durasi 1 tahun.
Jadi kapanpun selama 1 tahun itu kita boleh pergi. Gitu. Oh, Nanti begitu mendarat di Australia, kita dihitung itu hari pertama, terus masa berlakunya 1 tahun lagi sampai tahun berikutnya. yes, 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 yes. Ini Ya. menarik ya. Batasan usia nggak ada ya, Mas? Batasan. Batasan usia ada 31 tahun. Udah lewat kita. Oh, batasan usia 31 tahun ya. Jadi 31 tahun. Makanya di buku itu tuh ada 3 visa yang aku gunakan untuk bisa bekerja di Australia. ya, Gitu. di buku. Visa WHV, jadi kalau misalnya ada orang yang nanya pengen kerja di Australia, gimana caranya? Kok susah banget, umur gue udah 30-an Ya. lebih gitu. Maka aku sarankan untuk graduate visa, visa student visa. Oh, ya itu kemarin yang aku berpikir juga kalau kita jadi mahasiswa, kemudian bayar semuanya SPP, terus bisa keluar, bisa bekerja, dan baru dari itu nanti akhirnya ketika kita selesaikan pendidikan, terus kita nyari pekerjaan dan diterima, kemungkinan untuk approve di residen itu bisa. Oh, tapi aturan 3 tahun itu memang sudah jadi pakem ya ketika kita sudah belajar atau kita sudah dinyatakan bekerja di situ, profesinya apa, itu apa begitu atau bagaimana? Jadi memang ada Australia ini itu juga menawarkan permanent resident, dan itu untuk beberapa jenis pekerjaan. Itu bisa semuanya dicek informasinya itu di website government ya. Jadi ada beberapa jenis pekerjaan yang masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan permanent resident. Tidak semua jenis pekerjaan. Dan bahkan beberapa jenis pekerjaan yang populer itu bisa tiba-tiba suatu waktu hilang dari list tersebut dan nggak bisa apply PR jadinya, gitu loh. Jadi ketika memang pengen kuliah di Australia, pikirin dulu nih niatnya mau ngapain, mau bekerja atau pengen tinggal di sana gitu di Australia, atau pengen kerja aja di Australia dapetin sponsor kerja. Gitu. Yang paling mudah untuk dapetin sponsor kerja ini tentu aja di bidang hospitality, karena banyaklah yang nawarin gitu sponsor kerja, terutama orang-orang dari Filipina itu kan banyak disponsorin oleh bos-bos di Australia. Nah, kalau misalnya cuma nyari uang doang, biasanya orang-orang Indonesia itu kuliah di bagian selatan. Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, kayak gitu. Karena itu kota-kota besar, kota-kota turistik, di mana lebih hidup gitu. Lebih banyak hospitality industrinya, lebih banyak lowongan pekerjaannya. Dan ngambil kuliahnya yang cuma 30 juta selama 3 bulan, atau 30 juta selama 6 bulan gitu loh. Kuliah-kuliah yang biasa aja kayak kuliah bahasa, kuliah manajemen gitu, tapi sertifikat doang, bukan S1, S2 gitu. Nah, malah kuliah di kuliah negeri itu jauh lebih mahal daripada kuliah di swasta. Gitu loh, Mas. Negeri lebih mahal daripada swasta lebih ya? mahal. Lebih mahal daripada harusnya Indonesia begitu ya. Lebih mahal dari swasta. Nah, dan tidak semua state ini memberikan peluang lebih besar gitu untuk mendapatkan PR. Jadi ada beberapa state yang memang kurang peminatnya, kurang dikunjungi sama orang, disitulah lebih banyak peluang untuk dapetin permanent residennya. Seperti Tasmania sama Darwin gitu. Jadi aku sendiri memilih kota Darwin karena di sini peluangnya lebih banyak, jenis pekerjaan untuk mendapatkan PR itu lebih banyak. Sedangkan di selatan ada beberapa tapi requirement-nya atau syaratnya itu lebih tinggi. Misalnya IELTS-nya harus 8, harus 9. Bener-bener kayak impossible banget untuk diraih gitu. Makanya kalau di selatan ini tuh kebanyakan niatnya untuk nyari duit doang. Nah, kalau di utara memang untuk yang pengen ya nyari duit juga, terus dapetin permanent resident juga. Gitu. Jadi depend on state-nya ya, berarti nggak semuanya harga mati, depend on ya. Jadi nggak semua state. Jadi mereka benar-benar meratakan ya, ibaratnya yang negaranya nggak terlalu, state-nya, lokasinya nggak terlalu lebih dilonggarin, yang nggak terlalu padat banget, wah ya istimewa berarti ya. Ya kayak ya sama sih sebenarnya kalau di Indonesia kita ngelamar kerjaan di Jakarta dan kita ngelamar kerjaan di Mojokerto, di Madiun, mungkin itu bedanya. Oh iya. Tapi tidak di Indonesia mungkin harusnya belajar juga. Jadi penyebarannya pemerintah benar-benar ikut campur gitu. Jadi semua perusahaan itu dialihkan ke bagian-bagian yang memang tidak padat penduduk gitu.
Nah, jadi industri di pulau ini, udah khusus di pulau itu, rusak-rusak dah itu pulau gitu loh. Nggak caruk-maruk seperti sekarang industri di Surabaya juga, Jakarta. Tersentralisasi gitu ya. Ya, jadi semuanya fokus dan semuanya juga ngerasain gitu penyebaran tersebut. Gitu sih. Bisa kalau udah lama di sana jadi cara berpikirnya udah beda ya, udah Nah, itu dia. bandingin, udah kita harus begini, terus Iya, iya. untuk etos kerja ini Mas Nah, Yep. ada keperbedaan nggak antara ini pastinya beda sih, makanya bisa disampaikan nggak keperbedaan etos kerja dan semangatnya kira-kira kalau di sana sama di Indonesia begitu Mas? Yang paling ini sih yang paling kemarin itu paling apa ya? Ada yang komen gini, itu beneran dia kerja di Australia, kok bisa seenaknya aja pulang gitu loh. Padahal kan mereka berpikirnya kerja di Australia itu kayak kerja di Indonesia gitu loh. Jatah cutinya cuma 11 hari, terus juga harus minta izin ribet, gak mungkin bisa keliling ke sana ke sini seenaknya gitu. Nah, berbeda dengan di Australia. Jadi di Australia itu ada yang memang terikat kontrak, ada yang memang enggak gitu loh. Dan kebanyakan itu enggak terikat. Sekalipun terikat kontrak, kita itu bisa dengan mudah kapan aja mau holiday. Kayak itu paling enaknya ya. Terus paling enaknya tentu aja yang paling menonjol itu uangnya, gajinya gede. Bayangin 250 per jam. Yes. 250 per jam. Jadi kalau kerja 4 jam aja udah dapat 1 juta gitu loh. Dapat 1 juta. Itu yang paling gila. Jadi kalau misalnya sehari kerja 10 jam, itu ya bisa nyampe 2.500.000 sehari. Nah, pada saat aku pertama kali ke Australia ini kan bener-bener, aku berjanji kepada bapakku cuma setahun doang di Australia. Jadi semaksimal mungkin kerja, makanya aku bisa nyampe dapat $68.000. Kotor ya? Atau ya sekitar 680 jutaan lah kotor, belum dipotong pajak. Gitu. Jadi pulang ke rumah, alhamdulillah bisa melakukan banyak hal dan itu bisa digunakan modal untuk apply visa student. Gitu. Oh ya. Jadi dari kita working holiday tadi buat lompatan kalau kita mau terus daftar sekolah lagi atau ilmu ya benar-benar terus lanjut lagi. Terus yang paling berbeda lagi dari cara bekerja. Jadi di sini tuh gampang appreciate. Jadi ketika kita memang kerjaan kita bagus, mereka gampang bilang, oh beautiful, that's really good, great job, kayak gitu. Jadi ada pujian-pujian seolah-olah kita diakuin pekerjaan kita. Padahal mungkin dia sebenarnya nggak peduli-peduli amat gitu loh. Tapi kebanyakan basa-basi yang membuat kita bekerja juga nyaman. Oh. Gitu. Terus bekerja juga lebih mengutamakan kesehatan. Misalnya kita chopping sesuatu di meja, itu kalau nunduk sedikit langsung dibilang nggak boleh nunduk, harus tegak katanya. Soalnya dalam jangka waktu yang panjang itu akan berdampak kepada kesehatan kita, tulang gitu misalnya. Sekalipun kita duduk di depan meja nih sebagai accountant, IT gitu, itu kita juga ada aturan bahwa kita harus keluar beberapa menit ketika sudah mencapai beberapa menit kerja gitu. Jadi memang ada aturan-aturan safety-nya. Dan ini ternyata ketika aku kuliah, itu tuh safety segitu pun yang menurutku ini nggak nyambung ke kuliahku keri gitu. Tapi ternyata itu dibutuhkan karena itu juga disampaikan yang sesuai dengan keselamatan kerja di dapur gitu. Jadi keselamatan kerja di accountant, keselamatan kerja di IT itu ada masing-masing itu. Dan itu canggihnya mereka udah punya gitu loh masing-masing bidang protapnya itu. Ya, protapnya mereka itu. ada. Jadi bagaimana. Jadi akhirnya kita mau nggak mau akhirnya menyesuaikan, terus merasa seperti dihargai, merasa sampai sebegininya ya memperhatikan nilai-nilai negara modern. Jadi sebenarnya staf Kementerian Pendidikan yang segitu banyak, harusnya ada tim di bidang cookery hospitality ini gitu loh. Pendidikan ini udah diatur harusnya. Karena kita jumlah human resource-nya banyak, tapi ternyata kalah sama negara maju yang human resource-nya juga sedikit, tapi mereka punya duit. Nah, ini di situ. Sebenarnya
Kalau iya benar sih ya. Kadang kalau ketika Indonesia punya duit tapi nggak profesional gitu nah loh. punya duit tapi ada oligarki, sekelompok Iya, manusia yang pingin cari iya, untung di atas kelompoknya sendiri. That's right. Omongan iya, kita nanti jadi ke politik. Ya, iya. oke. Jadi seru juga ya. Jadi senang aku sebenarnya eh, ini benar-benar kesempatan. Aku nyari kayak gini ya, Mas. Sebenarnya nyari kayak gini, nyari info kayak gini nih. Ini sejak 2010, Mas, 2011. Iya, Ketika saya udah resign kerja, saya punya tabungan. Terus iya. ngapain ini? Negara di Indonesia begini-begini aja. Terus aku mau Iya, lamar jadi pegawai pun 3 kali nggak bisa masuk kan ya karena iya. sekali lagi nilai dan habis itu akhirnya ya udah terus terbersit. Adikku di Jepang, aku belajar sebentar terus cari info ke Hong Kong dan hasil aku sekarang stay di Hong Kong. Jadi memang yang Oke. apa yang saya sampaikan nggak jauh beda dengan apa yang saya rasain. Cuman Oke. makanya ini yang harus kita kampanyekan kan, harus Iya. bahwa kita sebagai generasi muda nggak perlu ya keluar-keluar negara begini begitu. Terus Iya. apa yang bisa kamu lakuin gitu. Kalau mau out of Karena gimana? Karena sebenarnya masalah negara kita itu bukan cuma dari pejabat, dari rakyat-rakyatnya pun sebenarnya kalau diteliti lebih dalam ya, Yes, yes, itu yes. tuh mereka juga bersalah. Contohnya kayak gini, partisipasi tentang pajak gitu Yes. loh. Itu tuh kurang banget. Setiap individu bisa buka usaha kapanpun mereka mau dan dimanapun gitu loh, tanpa harus didata dengan lengkap, tanpa ada hitung-hitungan pajaknya. Sehingga support ke pemerintah untuk membangun segala ini itu pun itu tuh kurang pajaknya. Nah, sedangkan support yang ada pun kelihatan berlebihan masih dikorupsi gitu, makin berkurang lagi. Yes. Jadi ini udah banyak kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan masing-masing ya antara masyarakat dan government segala macam. Jadi kadang kita anak muda itu kalau beberapa orang ya nganggapnya itu nggak udah pesimis dengan Ya, kedepannya Indonesia tuh bakal seperti apa gitu. ya. Malah kita kayak ngelihat ini kita lagi menyaksikan kali ya keruntuhan suatu negara gitu loh. Kayak gitu. Bisa Samen kok bisa merasakan apa yang juga saya rasain ya. Mau pulang itu jadi mikir gitu. Kalau pulang nggak bawa duit banyak, nggak bisa ngapa-ngapain Iya. gitu. Jadinya Yep. akhirnya kan berpikirnya seperti itu, padahal nggak seperti itu juga, nggak seanjing Iya. seanjing gitu kali gitu loh hidup itu. Kita ke Australia kan juga modalnya juga udah modal dengkul, modal tenaga, modal keinginan, tapi alhasil tadi 608 sekian kan. Jadinya kan jadi sebenarnya dengan kemampuan yang biasa nggak wow banget, terus kita keluar tenaga, duitnya ngumpul, jadi deh kan dia itu masuk jadi apapun. Tapi gimanapun merantau itu kan juga membuat kita jadi cinta tanah air gitu, jadi melihat value Indonesia itu sendiri kan. Jadi sekalipun banyak masalah, ternyata itu tuh Indonesia banyak hal-hal yang kita bisa kerjain di sana gitu. Jadi misi kita sebagai manusia itu jauh lebih bernilai ketika di Indonesia. Karena memang ada sasaran untuk kita berbuat baik gitu loh. Di negara maju, it's really boring, seriously. Semuanya boring. Ya. Boring. Udah 4 tahun udah ngerasain ya, Mas? Udah ngerasain kayak gitu, Gimana coba? Ada penyakit-penyakit yang memang terjadi di masyarakat modern gitu, kayak Singapura juga kan. Orang-orangnya mulai anxiety gitulah, kecemasan, lonely gitu kan, kesepian kayak gitu-gitu. Udah bikin stres psikologisnya. Karena mereka masalah dari segi fisiknya udah tidak ini lagi gitu, udah aman. Tapi sekarang di dalamnya itu yang caruk-maruk. Maksudnya untuk memenuhi kebutuhan sudah aman, untuk makan oke, untuk baju oke, untuk kebutuhan hidup itu sudah oke. Tapi untuk psikologinya jadinya hidup kok enak gini-gini aja ya kan, kayak jadi rasanya kayak gitu ya. Kalau yang aku teliti ya, dan ini juga jadi apa ya, decision aku nanti ke depannya harus kayak gimana gitu loh. Jadi ada perbandingan ketika di negara maju, di negara kaya, ternyata money is not everything gitu loh. Jadi memang kekayaan itu bisa dilihat dari kekayaan silaturahmi seperti ini, kekayaan kasih sayang gitu loh. Gak cuma finansial yang akhirnya bikin banyak yang terskip
dari kerja mulu, memang duitnya bisa ratusan juta, tapi kita jadi bodoh gitu loh. Ini yang saya senang. Jadi ini menarik. Ini menarik ini, Mas. jadi bodoh, seriously. Benar-benar. Takut lagi Karena kalau pulang, kerja banyak, duitnya banyak, terus gak ngapa-ngapain juga kan. ya bener. Aja mikir duit, dan duit. Benar-benar. Ya, Dilanjutin karena lagi. kita jadi kayak mesin gitu loh. Besok, oh gitu lagi, nyari duit lagi. Dapat gaji, oh minggu depan gitu lagi. Gitu. Nah itu. Jadi sebenarnya hidup ini apa sih sebenarnya gitu. Nah itu juga aku lagi pencarian diriku. Ini halo Mas, Samen menurutku kelihatannya someday aku mesti ke sana deh. Ini seru juga ini ceritanya. Jadi personality juga Samen luar biasa. Aku lihat walaupun sebentar Samen sudah sebegitunya ya kan. Kemudian campaign terus ngerasain boring. Sebenarnya sama sih. Saya juga ketika kita sudah menaklukkan atau ibaratnya ya kita sudah menguasai area dan kita sudah dapat kebutuhan kita, makan kita. Yang terjadi seperti yang sampai ngomongin tadi aku juga. What's next gitu loh. Apalagi kita mesti challenge lagi kan, apalagi kan jadinya kan seperti itu kan. Nah, akhirnya ya mungkin perasaan seperti itulah yang menyebabkan kita kepingin terus mengupgrade apa yang mesti kita lakuin ya supaya apa yang dalam hidup kita itu punya nilai kan. Itu tadi kan Mas. Jadi luar biasa itu. Dan itu bagus ketika memang ada konsep merantau di mana kayak orang-orang Minang ini mereka beragama tapi mereka membiarkan anak-anaknya merantau gitu. Karena setelah aku menyadari setelah proses merantauku segala macam, ketika memang kita punya pondasi yang bagus dari orang tua gitu selama proses kita hidup, kita seliar apapun di luar gitu akan kembali dengan nilai-nilai yang unggul nantinya. Gitu sih. Jadi orang-orang Minang ini juga lu harus keluar rumah gitu loh. Karena mereka tahu kualitasnya tuh akan seperti apa makhluk-makhluk yang udah keluar dari rumahnya ini ya. Pernah ngobrol juga sama orang-orang Minang ya, Samen? Oh enggak. Jadi karena kebetulan aku juga tahun lalu aku dapetin jodoh lewat Facebook. Dan itu kebetulan orang Minang. Wow, istrinya Minang. Minangnya mana? Padang Panjang. Wah, ambo orang awak juo. Sakete mangeke baso awak lai ya. Udah juga orang Minang, what the fuck? Enggak juga sih, ya. Saya sebenarnya orang Jawa Timur. Cuman kebetulan. Jadi kebetulan saya beberapa jadi sales. Rata 32 kota di Pulau Sumatera itu saya datengin 32 kota. Salah satunya Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, kemudian Padang, kemudian Solo, bahkan kebetulan ada aset. Saya ada aset satu di Payakumbuh Sumatera Barat kan. Jadi jadi mau nggak mau bener kalau memang mau grow up ya keluar merantau keluar sana nanti sometime balik lagi bangun kampungnya, desanya. Jadi itu tuh benar. Oh, berarti sama istrinya orang Minang. Terus sekarang posisi di mana istrinya? Di Indonesia? Oh, kita terpisah benua. Kita baru menikah Februari kemarin, terus terpisah karena corona, jadi nggak bisa bareng. Oh, tapi saat ini. Sebelumnya sama-sama di Australia? Enggak, sebelumnya dia itu dapat beasiswa di Bogor, di Universitas Pertahanan, dan kita chattingan di Facebook, terus kita nyambung, kita sesegera mungkin menikah gitu loh. Oh, jadi Maret, April. Iya, jadi nggak ada proses pacaran yang gila-gilaan pacaran. Oh, istimewa ya. Terus sekarang dia di Bogor berarti ya? Sekarang dia di Padang Panjang, di orang tuanya. Oh, Padang Panjang. Iya, jadi memang ini juga kayaknya pengetahuanku kenapa aku dijodohkan ke sana, ternyata banyak nilai-nilai di sana yang mereka mayoritas umat Islam dan itu berkembang, terus kelihatannya mereka open-minded orangnya, karena mereka tidak sombong dengan agamanya, tapi mereka pada berhasil gitu loh.
Kan kalau kita lihat di TV-TV orang-orang yang sukses segala macam pengen nunjukin segala macam gitu loh. Tapi orang-orang Minang ini tuh kok mereka nggak kelihatan gitu loh. Tapi mereka berhasil. Gitu. Jadi ini apa sih kuncinya gitu loh. Nah itu. Tanah Abang itu isinya Minang semua loh, Tanah Abang. Di Australia, di Melbourne juga ada loh, Mas. Di Melbourne. Yeah. Di Melbourne. Penjual mukena, penjual hijab di Melbourne, Mas. Saya sempat juga dapat info ada perkumpulan juga. Karena beberapa temen kan kemarin yang ngasih info, cuman saya belum sempat ke sana sih. Ya harapannya sih di Melbourne itu juga ada sebuah rumah di mana digunakan untuk Jumatan, dan rumah itu disewa sama sekelompok teman-teman tertentu sih. Katanya kalau mau nanya-nanya, mau bursa apapun, orang Indonesia coba aja datang ke tempat ibadah itu biasanya. Jadi kadang-kadang sih seperti itu juga. Luar biasa hari ini. Saya dapatnya banyak ini kalau sama Mas Ari Widaya. Terus ada lagi nggak sesuatu yang menurut sampean itu harus dikampanyekan selain tadi ya, knowledge, kemudian uang, sisi budaya. Kalau Australia gimana sisi budaya? Kalau Australia ini kan negara multikultural ya, jadi bisa dilihat population by origin-nya itu dari negara mana, gitu. Banyak banget, jadi kesempatan buat kita mengenal orang-orang dari berbagai negara itu juga bagus banget di sini gitu loh, apalagi untuk belajar bahasa, dan mereka secara benar-benar budaya itu mungkin kayak British kali ya, kayak Inggris. Ada orang aslinya sini, aboriginal, tapi mereka kualitas daya pikirnya itu kurang lah ya daripada orang-orang normal. Jadi ketertinggalan mereka mungkin udah bertahun-tahun daripada orang pada biasanya. Jadi mereka kasihan sih nasibnya sekarang di Australia ini seperti gini gitu loh. Karena mereka dapat sumbangan dari pemerintah Australia karena sejarah zaman dulu mereka dijajah dan banyak dibunuh gitu loh. Jadi sebagai balas budinya ya mereka dikasih sumbangan intensif, justru itu memalaskan mereka akhirnya. Jadi kurang baik. Itu sih kasihan. Kalau di sini itu karena multikultural gitu, jadi ada aturan tentang harassment, bullying, kayak gitu-gitu. Jadi orang tuh nggak bisa sembarangan ngejudge, ngata-ngatain, atau berlaku senonoh, kayak gitu sih. Dari budaya ya. Kalau dari pertemanan komunitas Indonesia lumayan, tiap kota ada. Pasti aja kalau di kota besar lebih banyak, cuman di kota kecil lebih erat hubungannya daripada kota besar. Gitu. Terus beberapa kota didominasi oleh etnis-etnis tertentu, misalnya Pontianak gitu kan. Tadi Padang gitu loh. Berarti komunitas di sana pun juga ada kayak gitu ya. Tapi ketika orang dari kota lain masuk ke bagian mereka pun nggak ada jadi soal juga ya menurut? Nggak ada, cuman banyak banget gitu orang misalnya dari Pontianak di Sydney gitu, banyak banget gitu. Tapi mereka nggak eksklusif gitu, tetap membaur. Cuman, Pontianak gitu loh. Nggak eksklusif. Jadi bisa, intinya nggak membuat grup-grup spesial gitu. Iya. Artinya asik-asik juga ya. Jadi ini asik-asik aja. Kayak berarti sama di Darwin ya ini, di Darwin ya. Di Darwin. Itu wilayah utara. Utara. Itu kalau Indonesia ya, misalnya kota di Indonesia, itu kayak ibarat kota mana ibaratnya misalnya kalau di Darwin? Indonesia agak susah sih. Karena Indonesia lebih mirip Manila, Filipina gitu ya, sama riwehnya. Kalau di sini sih bersih, semuanya tertata, nggak ada macet gitu, Mas. Jadi nggak bisa di-compare dengan Indonesia. Maksudnya itu kayak gini nih, kalau ibu kota itu kan Jakarta nih kan. Oke. Kota agak bonafit dikit itu Bandung. Iya. Kayaknya kayak Bandung. Jadi Parispan Javanya Indonesia, atau mungkin Palembang dengan jembatan apanya kayak gitu. Kira-kira mirip-mirip ke kayak gimana gitu. Mirip aja sih. Sydney kayak Jakarta, jadi orang lebih nggak suka ya Sydney, tapi orang tetap tinggal di sana gitu loh, karena duitnya mungkin atau hiruk pikuknya. Terus juga ibu kotanya Canberra,
Kalau Bandung mirip Melbourne kali ya. Melbourne tuh mirip Jogja, di Ah, mana ya. orang yang datang ke Melbourne itu pasti udah cintalah sama Melbourne gitu loh. Hmm. Jadi Cuman aku sendiri pengalamanku di Australia itu cuma ke Sydney sama Darwin aja, that's it. karena jauh ya, posisinya mesti naik pesawat ya kan, ketika kalau Iya, di Darwin ke selatan itu kan. iya. Itu kan benua. Heeh, heeh. Jadi di Australia kan penuh. Benua itu lebih gede dari Australia itu seukuran Brazil lah sendiri. Keren. Seru Iya. juga ya. Tapi Australia itu berarti bukan negara ya? Negara kan? Australia ya? Australia negara, tapi dia juga benua. Jadi negara juga benua gitu ya. Jadi ukurannya bener-bener gede. Gede. Kan benua Asia, benua Afrika, gitu, benua Eropa. Memang gede dia, gede banget. Tapi pendistribusian atau aturan atau perundang-undangan itu perbedaannya signifikan nggak atau cenderung mirip-mirip atau sama nggak secara Uh, undang-undang atau apa? kalau ini law segala macam, mungkin tiap teritori itu sama, tapi ada beberapa aturan yang spesial untuk wilayah tersebut gitu. Contohnya kayak SIM gitu, pembuatan SIM. Tentu aja aturan-aturan yang ada di kota Darwin akan berbeda dengan kota-kota metropolitan gitu. Jadi ketika tes itu sendiri akan berbeda aturan-aturannya. Kalau misalnya di Darwin nggak ada MRT, nggak ada subway, nggak ada Skytrain gitu kan. Tapi kalau di Sydney mungkin ada aturannya gimana cara berkendara ketika ada tram, ada kereta, kayak gitu loh. Oh ya ya ya. Jadi memang ada mungkin tambahan atau dari yang aturan pokok inti. Jadi nggak selalu sama, ada sedikit fleksibel. Tapi untuk ukuran per jam ya kerja per jam itu beda-beda nggak? Misalnya kayak Darwin sama Canberra ini kan kalau di Indonesia kan UMR itu pasti ada bedanya setiap kota. Kalau di sana bagaimana? Kalau aku selalu tinggal di UMR-nya paling tinggi ya, di Karawang paling tinggi se-Indonesia UMR-nya. Terus di Darwin rate gajinya juga paling tinggi se-Australia gitu loh. Jadi bisa dikatakan Darwin itu paling tinggi di antara wilayah-wilayah lain. Bedanya $2, $1 lah gitu. Cuman ada kelemahannya paling kalau di Darwin itu satu kontainer makanan gitu, satu take away makanan agak mahal jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Tapi dari segi akomodasi mungkin jauh lebih murah daripada kota-kota lainnya. Gitu. Kayak di Hong Kong kan akomodasi mahal banget ya. Ya, akomodasi istimewa, cuman gaji juga oke. Cuman kita kembali ke pola lifestyle. Nah, kalau saya tinggalnya di Hong Kong, bekerjanya di Hong Kong, tapi lifestyle-nya masih Jawa Timuran. Lifestyle Indonesia. Indomie. Iya. Jadi itu. Jadi keren juga berarti ya. Tapi dengan gaji yang segitu, kalau lifestyle kita kayak lifestyle-nya Indonesia yang biasa-biasa aja, nabungnya banyak ya, Mas? Banyak banget. Banyak banget. Jadi banyak banget lagi ya kan? Yang paling bisa ditekan itu kalau biaya yang lain mungkin hampir sama ya. Yang paling bisa ditekan itu mungkin biaya makan gitu. Jadi kalau misalnya aku normalnya 1 juta per minggu, kalau cuma makan yang biasa-biasa aja, mungkin cuma $400,000 seminggu, $400,000 per minggu, gitu loh. Jadi bisa save 600 ribuan bedanya. Tapi kan kamu kerja perlu nutrisi gitu loh yang baik buat tubuhmu. Karena itu makanan itu investasi buat tubuh kita juga gitu kan. Jangan sampai uang tabungan kita banyak karena ngirit segini, nanti penyakitan malah uang yang ngirit itu keluar lebih banyak gitu. Tapi secara benar, memang faktor penting. Tapi secara prinsip kita bisa ngatasinnya ya kan bisa ngatasinnya. Kalau sewa apartemen kira-kira taruhlah dengan hitungan per jam tadi 250 ribu ya atau 200 ribu lah taruhlah. Nah
kamar sewa room yang standar aja deh. Kita nggak yang bagus, yang biasa, Yeah. yang cenderung standar. Kira-kira buat bayar rumah kita mesti kerja berapa hari? Kerja di rumah itu sekitar 1 hari lah cukup. Untuk bayar, maksudnya Rumah, untuk sewa rumah seminggu. sewa rumah seminggu. Ya, jadi dicatat dulu ya, untuk semua biaya ini tuh dikeluarkan per minggu, termasuk gaji per minggu, nggak ada per bulan. Oke, Oh iya, siap. per minggu. Biar si pemirsanya nih mengerti nih. Betul. Per Benar. minggu. Jadi setiap minggu itu setiap hari Rabu kita bakal nerima gaji, Mas. Ya. Nah, kalau misalnya Mas kerja di satu perusahaan dan itu dianggap full, Mas per minggunya itu harus mendapatkan pekerjaan 38 jam. Jadi 38 jam itu bisa di split tuh dari berapa hari, misalnya 5 hari. Misalnya 6, 5, 8, 7, 10 gitu. Tergantung rame atau enggaknya tempat kerja. Itu kalau misalnya di hospitality ya. Tapi kalau misalnya cleaning itu kan udah tahu 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam. Kantoran 8 jam, 8 jam, 8 jam, 8 jam gitu. Kalau hospitality tergantung, misalnya di hotel, tergantung ada kamar berapa, kelar 2 jam, 3 jam, ya udah pulang gitu loh. Nah, tergantung itu. Nah, per jamnya ini tadi $250 itu udah rata-rata ya. Ya, siap. $250 dikali 40 jam. Itu misalnya satu perusahaan doang. Kalau malamnya lebih kerja lagi, ekstra 10 jam, tergantung lah itu bisa lebih banyak gitu loh. Tapi ini udah yang rata-rata lah ya, yang full time kerja itu dapat 38 jam. Gitu. Pokoknya itu dikali 20. hitungannya. Hitungannya. Seminggu itu 38 jam untuk satu perusahaan ya kan? Ya. Nah, oke, siap. Kalau full time juga ya, kalau casual itu tergantung rame atau enggaknya. Kadang-kadang cuma 20 jam, 10 jam gitu. Tapi kalau Mas benar-benar kerja dan sebagai full time, itu 38 jam dapat seminggu. Pasti dapat gitu. 38 jam dikali $25 itu sekitar 8 jutaan, 9 jutaan gitu seminggu. Nah, dan Bentar itu aku hitung. Untuk bayar apartemennya kita cukup kerja 1 atau 2 hari untuk bayar. Jadi 38 jam kali $25, 9.500.000 per minggu. Dapat gaji. Dapat gaji. Dipotong pajak, oke lah 850 ya, dipotong pajak 100 gitu. Siap. 850 kita terima. 850 biaya kos-kosanku nih, single room $150 seminggu. Jadi masih ada $700. Yes. $700. Nah, $700-nya ini terserah nanti makan kamu berapa. Biasanya aku makan itu 1 juta seminggu, 100. Jadi masih ada bisa nabung 6 jutaan seminggu. Iya. Kan 6 jutaan seminggu. Per minggu. Iya. 6 ya, kali. Per minggu. Jadi kalau bersih ya taruhlah enggak 6 juta, 5 juta deh. 5 juta dah. 5 juta dikali 20 loh. Positif itu 20 loh. Itu satu bulan loh 20. Kita bersih loh itu, bayangkan. Jadi bisa mau kerja apaan? Makanya. Siap. Istimewa. Jadi kalau misalnya Mas kerja lagi malamnya gitu loh. Misalnya semalamnya itu kan dari jam 6 sampai jam 9, 4 jam per hari. Kali 5 hari, 20 jam. Berarti tadi 38 jam dikali 20 jam. Jadi seminggu hampir 58 jam. Berapa duit yang kamu earn gitu loh. Iya. Kalau kita maksain buru-buru uang ya kan. Buru-buru kayak pengen beli rumah atau pengen punya bini kedua. Jadi, tapi ya yang terjadi seperti yang tadi ya, ketika kita sudah menjalani itu durasi 1 tahun, 2 tahun, yang terjadi akan boring ya. Yang terjadi hidupnya begitu aja ya. Tapi kembali lagi itu bisa pilihan. Nah, kerjaannya bisa di misalnya awalnya 2 terus kerja jadi 1, yang 1 lebih kayak gini, bikin YouTube atau bikin info-info atau apa atau share. Ya, siap. Jadi bagaimana? Jadi sebenarnya ketika anak-anak muda ini udah punya duit banyak, dia bisa melakukan banyak hal gitu. Paling gampang dia udah ngebantu keluarga terdekatnya gitu. Keluarga terdekatnya ada kiriman uang kan, bisa usaha, bisa apa gitu loh.
Terus kalau misalnya mau kurban, mau nyumbang ke sana ke sini lebih gampang karena punya duit, dan secara psikologis dia terbantu sebagai anak muda yang produktif, happy, seneng, punya banyak duit gitu. Jadi jadi kalau kalau kita di Indonesia ngerasa sumpah, ngerasa berat, ya berpikirlah gitu loh bahwa Iya, dunia itu nggak sependek atau sesempit apa yang hanya di bayangan kita gitu. Tapi iya. ternyata di luar-luar sana banyak hal yang bisa kita pelajari. Istimewa. Kira-kira nih sebelum saya tutup, ada message nggak, ada pesan nggak kira-kira buat penonton saya atau buat subscriber saya dari Mas Arif Hidayat? Monggo, silakan. Waduh, spesial nih. Ya, Jadi, pasti. jadi sebenarnya kita tuh harus mau membaca dan antusias terhadap siapapun gitu loh. Dan mau mendengarkan. Jadi topik apapun yang orang hadirkan ke kita tuh dengan senang hati akan understanding, akan mengerti. Karena kita meluangkan waktu untuk membuka pikiran dan membuka hati. Dan ketika mendengarkan, sebenarnya banyak info-info yang secara tidak langsung wow, bakal berpengaruh terhadap dirimu gitu loh. Misalnya gini, aku bertemu temanku, dan aku ada lagi teman gitu, 3 orang kita. Aku fokus ngobrol sama dia, yang satunya malah mainin HP. Ternyata aku dapat banyak, dia malah nggak dapat apa-apa, cuma mainin HP gitu. Dan aku kelihatan progresku lebih banyak. Jadi ketika ada orang yang ngomong sesuatu sama kalian itu, apalagi kalian masih muda, orang tua mau sebodoh apapun kelihatan gak ada apa-apanya perlu didengarkan karena mereka udah tahu cara hidup, jadi kita bisa mengkat hal-hal yang gak penting. Misalnya orang ini, oh jangan gini nanti lu gagal segala macam. Jadi kita udah prepare dari kegagalan itu gitu loh, karena mendengarkan dia gitu kan. Itu penting banget. Terus juga jangan langsung nanya misalnya, Mas gimana cara kerjanya ke Hong Kong gitu loh. Kalau kamu pengen sukses, kamu harus nyari kuncinya gitu. Jangan cuma langsung nanya. Gimana kamu pengen nyari kuncinya kalau langsung nanya, Mas gimana ke Hong Kong? Mas kerja di Hong Kong kayak gimana gitu loh. Kamu harus prepare juga, harus nyari informasi gitu. Meriset. Terus sebodoh apapun kamu, traveling itu benar-benar bakal berpengaruh dan ngasih kamu keajaiban yang baru. Gitu. Jadi sebodoh-bodoh apapun gitu akan membuka wawasan kamu. Gitu. Nanti dikombinasikan tergantung kapasitas dan intelijensi kamu. Tapi yang pasti kamu jadi akan lebih berubah dan ada progres untuk meningkat. Jadi traveling meskipun duitnya harus jutaan, keluarnya banyak, itu akan worth it banget sih buat hidup. Gitu. Investasi psikologi. Wah, ngeri Mas. Pesannya sampean, wow, aku aku kepingin bawa sampean ke area komunitasku di mana mereka akan punya bayangan. Ternyata wah gitu loh. Jadi wow banget gitu. Jadi durasi nggak panjang tapi padat, isinya daging semua kalau kata ya kayak ke kamar di Guowi itu isinya daging semua kan, katanya sih Bud. Jadi benar-benar luar biasa ya, memang travel ya. Jadi basic awalnya di traveling, kemudian kita berpikir mantap, istimewa. Arif Hidayat. Karena aku pasti yakin Mas Egi juga ini banyak terpengaruh oleh traveling juga gitu loh. Entah karena itu pekerjaan atau karena memang niat traveling gitu, tapi memang proses perjalanan hidup pindah-pindah itu yang bikin nilai-nilai baru. Nah, itu sih. Kalau diem terus di rumah ya udah pasti gitu-gitu doang gitu. Bertengkar sama tetangga, ngegibah. Betul. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Mas Arif Hidayat, luar biasa ya. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kemudian hari saya bisa silaturahim ke sana ya, karena memang siap. Aku ngomong sama bagaimana saya mau ke sana, boleh lah ntar kita tabung dulu, ada momentum kita main ke sana live, ataupun sebaliknya kalau seandainya Mas Arif mau mampir ke Hong Kong, lihat-lihat Hong Kong, kabarin kami. Terima kasih Mas Arif. Makasih banget Mas Egi atas waktunya. Pengalamannya yang dari sana, mudah-mudahan kita nanti tersambung silaturahminya lebih panjang lagi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.